Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari banyak subscriber terkait gaji P3K dan gaji PNS. Dalam hal ini perbandingannya seperti itu. Jadi kami akan membandingkan sebenarnya antara PNS dan P3K ini gajinya yang lebih besar mana seperti itu. Nah, kami akan membahasnya sesuai dengan peraturan yang ada Bapak Ibu. Jadi dasar pembahasan kita adalah jadi sumber atau referensi yang akan menjadi bahan pembahasan kita pada video kali ini ada dua peraturan, yaitu yang pertama Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 ya. Ini tentang gaji dan tunjangan P3K. Jadi peraturan Presiden ini adalah peraturan yang resmi mengatur tentang berapa gaji P3K. Selain itu, kita juga akan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Ini tentang perubahan ke-18 atas gaji PNS. Artinya peraturan ini yang berlaku saat ini sampai tahun 2021 ini tentang gaji PNS. Jadi kita akan membandingkan gaji P3K dan PNS itu berdasarkan peraturan kedua peraturan ini seperti itu. Nah, baik, kita mulai dari PNS dulu. Jadi ketika guru diangkat menjadi seorang CPNS ya, tentunya berawal dari CPNS itu mulai dari golongan 3 tentunya. Kita langsung cari tabel yang mengatur tentang gaji. Nah, ini adalah tabel daftar gaji untuk seorang PNS. Nah, jadi ketika terangkat ya, guru terangkat PNS itu, maka dia mulai dari golongan 3A. Ya, sekali lagi dia mulai dari golongan 3A itu untuk S1. Maka golongan 3A untuk masa pengabdian 0 tahun ya, itu mulai dari gaji pokoknya sebesar 2.579. Kita perbesar lagi supaya nampak. Ya, ini Bapak Ibu golongan 3A itu gaji pokoknya 2.579 untuk golongan 3A atau S1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan P3K. Mana yang lebih besar? Baik, kita buka aturan Perpres 98 tadi tahun 2000 tentang gaji P3K. Di Perpres ini ada paling bawah juga double untuk gaji P3K. Ya. Jadi perlu diketahui untuk golongan P3K itu berbeda dengan PNS, di mana PNS itu ada 3A, 3B, 3C, ya, 3D, kemudian 4A lagi seperti itu. Kalau di P3K tidak Bapak Ibu, golongannya itu menggunakan mulai dari golongan 1, 2 sampai golongan 17. Jumlah golongannya sama, tapi dia tidak menggunakan sub seperti 3A, 3B tidak. Dia langsung berurut 1, 2 sampai 17. Nah, untuk golongan 3A untuk S1 ya, S1 dalam hal ini guru yang terangkat P3K. Kalau di PNS tadi kan mulai dari golongan 3A. Kalau di P3K itu mulai dari golongan 9 Bapak Ibu. Dia golongan 9. Golongan 9 ini adalah untuk S1. Sekarang berapa gaji pokok untuk S1 masa pengabdian 0 tahun? Ternyata sebesar 2.966.500. Kita perbesar Bapak Ibu ya, supaya kita lihat sama-sama. Ya, jadi golongan 9 itu gaji pokoknya ini 2.966.000. Nah, sekarang kita bandingkan dengan PNS tadi. Itu gaji pokoknya untuk yang baru terangkat S1 itu 2.579. Sementara P3K itu 2.900. Jadi lebih besar untuk P3K. Dan juga di P3K itu tidak ada peraturan yang istilahnya penerimaan gajinya 80%. Kayak PNS kan, sebelum menjadi PNS ada status CPNS di mana menerima gaji 80% dari gaji pokok ini. Kalau di P3K tidak ada aturan yang seperti itu, yang kami temukan tidak ada. Jadi langsung nanti menerima gaji pokok full sebesar 2.966. Jadi kesimpulannya secara gaji pokok Bapak Ibu ini lebih besar P3K. Kalau ada pun tunjangan-tunjangannya Bapak Ibu itu sama besarnya antara P3K dengan PNS, kecuali memang di tunjangan pensiun seperti itu. Nah, apa saja tunjangan-tunjangan yang diterima oleh seorang P3K Bapak Ibu? Ini bisa kita temukan di sini. Nah, ini di pasal 4 ayat 1 kita bacakan untuk P3K.
P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Jadi tunjangan sama dengan PNS. Tunjangan apa saja itu? Yang pertama adalah tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural bagi yang di struktural, tunjangan jabatan fungsional bagi yang di fungsional, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Tunjangan istri atau suami itu sebesar 10% dari gaji pokok. Jadi hanya untuk satu istri saja. Tidak boleh lebih dari itu. Selanjutnya, tunjangan anak itu sebesar 2% dari gaji pokok, itu ditanggung maksimal 2 orang anak. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga ada tunjangan beras dan pangan tadi. Nah, itu kisarannya 10 kg. 10 kg setiap jiwa setiap bulan untuk P3K. Nah, seperti itu besarannya. Jadi sangat membantu sebenarnya terkait kesejahteraan ketika sudah lulus menjadi seorang P3K, dimana banyak teman-teman yang merasa ragu bahwasanya katanya P3K ini hampir sama dengan honorer, padahal sangat berbeda dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan, itu sangat berbeda. Dan juga dari sisi jabatan pun P3K bisa menduduki sebuah jabatan, berbeda dengan ketika statusnya honorer itu tidak bisa. Untuk tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Jadi ini artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru P3K, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja dan sejenisnya untuk guru, termasuk yang dalam hal ini sebesar 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya. Ini adalah anggaran yang sudah disediakan dalam bentuk APBN pusat maupun APBD. 1,46 juta untuk ASN pusat dan 1,46 triliun rupiah untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut, dan 24,92 triliun untuk ASN daerah yang akan masuk menjadi PNS dan ASN. Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581, baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang P3K sebesar 27.290. Untuk daerah yang akan lebih besar, dalam hal ini untuk CPNS 119.094, dan untuk P3K tadi yang disampaikan Pak Wapres dan Pak Mendikbud akan ada rekrutmen sampai dengan 1.002.616 orang. Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan. Selain itu kami masih ada untuk P3K non-guru, yaitu tenaga non-kependidikan, itu masih akan ada formasi sebanyak 70.000 lebih. Inilah yang kita sediakan anggarannya hingga mencapai 24 triliun. Tadi yang saya sampaikan untuk atau 24,9 sudah mendekati 25 triliun. Banyak pemerintah daerah mengatakan yang mereka akan rekrut kalau ada anggarannya, dan sekarang kami telah menyediakan anggaran.